Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Di kondisi pandemi sekarang ini diusahakan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Oke, kita mulai saja. Silakan KM pimpin doa Tiar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tia yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar, ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Sebelum saya memulai pembelajaran, ketika teman-teman semua ingin berbicara, silakan mic-nya di open. Ketika saya berbicara, mic-nya di off ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebelumnya saya akan membagikan link kehadiran, daftar hadirnya. Udah saya udah saya masukkan ke Google Classroom, daftar hadirnya. Ada tidak link daftar hadirnya? Ada, Pak. Ada. Ada Pak. Silakan diisi, daftar hadirnya diisi silakan. Sudah, Pak. Kalau sudah diisi, saya akan bertanya materi sebelumnya apa? Ada yang tahu kita materi sebelumnya apa? Izin menjawab, Pak. Pengoperasian kamera digital dan peralatan fotografi, Ya, Pak. kita kemarin itu belajar pengoperasian kamera digital dan peralatan fotografi. Ya, benar ya. Anita, kemarin itu apa yang Anita pahami dari materi tersebut? Kita belajar bagaimana mengoperasikan kamera digital hingga bagaimana merawat peralatan fotografi. Ya, kemarin itu kita belajar bagaimana mengoperasikan kamera digital hingga bagaimana merawat peralatan pendukungnya ya, peralatan fotografi. Sebelumnya ada yang tahu tidak kita sekarang mau belajar apa? Ada yang sudah baca-baca materinya? Nggak ada ya, nggak ada yang baca berarti ini buat pembelajaran hari ini. Share screen saya ada? Ada, Pak. Kita hari ini akan belajar sudut dan bidang pengambilan gambar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar nanti peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan mengerjakan soal terkait di LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Nanti LP3 ini seperti biasanya nanti saya akan bagikan kuis. Nah, kuis itu LP3. Kemudian secara mandiri dan tanpa membuka materi ajar, peserta didik dapat mengemukakan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan mengerjakan soal terkait di LP3. Minimal nilai sama dengan KKM nanti ya. Kemudian peserta didik diharapkan dapat melaksanakan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada LP4 dengan nilai minimal sama dengan KKM. Nah, keterampilannya peserta didik dapat diharapkan mampu melakukan teknik pengambilan gambar sesuai bidang dan sudut pandang dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada LP5 dengan nilai minimal sama dengan KKM. Nah, LP5 ini
saya jadikan nanti LKPD ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman mengambil gambar atau memfoto? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pernah ya, Pak. udah pasti pernah ya, udah pasti sering foto-foto ya kan, selfie, terus udah gaya-gayanya macam-macam lah. Kemudian apakah sudah sesuai dengan sudut dan bidang pengambilan gambar? Sudah sesuai nggak kira-kira? Tidak tahu, Pak, sesuai atau tidaknya, karena biasanya kita asal foto saja. Yang penting bagus menurut kitanya, Pak. Ya, menurut kita bagus ya bagus asal foto-foto saja ya kan. Padahal ada aturan tersendiri supaya bagus itu seperti apa, sudut pandangnya seperti apa, bidang pandangnya seperti apa. Dalam pengambilan gambar sering kita tidak memperhatikan teknik pengambilan gambar yang sesuai dengan sudut dan bidang pengambilan gambar sehingga tidak ada nilai seni-seninya gitu kan. Coba diskusikan mengapa sih orang-orang tidak memperhatikan teknik tersebut. Coba diskusikan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa izin jawab? Ya, silakan. Orang-orang tidak memperhatikan teknik pengambilan gambar tersebut. Mungkin karena ketidaktahuan tentang teknik itu, Pak. Atau mungkin memang asal foto aja gitu, Pak. Ya, kadang Jawab. asal foto-foto saja seperti yang tadi saya jelaskan gitu kan. Ada yang berpendapat lagi? Silakan. Izin jawab, Pak. Mungkin orang-orang Iya, silakan. sebenarnya sudah paham teknik tersebut, cuma mereka mungkin tidak tahu nama tekniknya itu, Pak. Mungkin udah pernah sih sesuai dengan sudut dan pengambilan gambarnya sudah pernah cuman tidak tahu ya kalau dari sudut ini namanya apa sih gitu atau dari atas namanya apa atau dari bawah namanya apa gitu kan. Tidak tahu gitu. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ada masalah apa kira-kira dari gambar ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang saya lihat dari foto itu anak kecil yang akan membuka lemari. Kesalahannya mungkin foto tersebut seharusnya mengambil dari depan agar wajahnya terlihat gitu, Pak. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sudut pengambilan gambar, seharusnya dari depan. Cuma kan kalau dari depan ada tembok dan lemari kan susah juga kalau ada pengambilan gambar. Kemudian ini agak-agak miring kayak gini ya fotonya ini. Seharusnya apa ya? Seharusnya agak ke samping gitu kan supaya kelihatan wajahnya gitu. Kemudian foto selanjutnya coba kalian diskusikan, teman-teman diskusikan, coba teman-teman diskusikan foto yang kedua ini. Silakan. Kira-kira ada masalah apa di foto yang kedua ini? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Foto tersebut memperlihatkan anak kecil sedang berjalan di lorong rumah, tapi mukanya kurang jelas, terus mengambil gambarnya juga miring. Ya, ini di salah rumah ya di lorong ya. Sudutnya itu kurang jelas, miring ya. Ini kelihatan miring. Kemudian kurang pencahayaan juga foto ini. Itu merupakan salah satu permasalahan ketika dalam pengambilan gambar ya. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sudut pengambilan gambar itu penting ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan gambar itu, sudut pengambilan dan bidang pengambilan gambar itu penting supaya kelihatan bagus. Oke, saya akan membagikan materi ajar ini di Classroom ya. Materi ajarnya sudah saya bagikan di Google Classroom. Oke, saya share Google Classroom-nya dulu ya. Nah, ini materi ajarnya sudah saya share, baru menerima ini 9 orang. Bahan ajarnya sudah saya share, silakan dibaca ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, materi kita yaitu tentang ada dua materi pokok tentang pengambilan gambar. Kita akan belajar pengambilan gambar ya. Yang pertama yaitu sudut pengambilan gambar atau angle kamera ya. Kemudian yang kedua yaitu bidang pandang frame size. Yang pertama sudut pengambilan gambar, yang kedua bidang pandang atau frame size ya. Nah, sudut pengambilan gambar ada 3 yang akan kita pelajari yaitu sudut objektif, subjektif, dan point of view. Kemudian bidang pandangnya ada 8. Yang pertama extreme long shoot, medium long shoot, big close up, medium shoot, medium close up, dan extreme close up. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Anissa. Dari materi ajar yang Bapak di situ ada sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambar.
Apakah bisa tekniknya itu dikombinasikan antara sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambarnya, Pak? Ya, coba. Nah, dari pertanyaan Anissa ini kita akan buat eh, percobaan. Kita akan buat percobaan. Saya sudah sediakan LKPD. Nanti teman-teman semua jadi saya bagi 4 kelompok ya. Saya bagi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompoknya itu masing-masing 2 orang ya. Jadi jumlah jumlah berapa orang nih jumlah teman-teman? Ada 9, 10 ya. Ada 10 dibagi 2 kelompok, satu orangnya 2 orang. Maaf, satu kelompoknya 2 orang, nanti ada 5 kelompok berarti ya. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Bentar ya. Saya bagikan LKPD-nya di Google Classroom. Nah, sudah saya bagikan LKPD-nya di Google Classroom. Oke, nanti saya share dulu LKPD-nya. Muncul tidak LKPD-nya? Ada, Pak. Muncul ya. Nah, Muncul, LKPD Pak. ya. Ya, Pak. Ini job sheet-nya atau LKPD-nya. Nanti silakan unduh ya LKPD ini di Classroom. Sudah saya bagikan di Classroom LKPD-nya, tinggal kalian unduh saja. Nah, Siap. nanti saya jelaskan terlebih dahulu apa saja yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini soal kegiatannya diskusikanlah dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Setelah mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di Google Meet atau Google Classroom. Nanti hasil diskusinya itu nanti diupload ya ke Google Meet atau presentasikan di Google Meet, terus hasilnya itu diupload di Google Classroom. Pelajari bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah di-share pada Google Classroom. Soal diskusinya ini seperti ini. Era digital saat ini memotret merupakan hal yang sering dilakukan orang ya, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Bahkan lansia juga sering foto selfie ya kan. Nah, kita sering memotret objek ataupun panorama alam ketika kita liburan. Bahkan kita sering memotret apapun setiap hari. Foto makanan dan lain sebagainya ya kan. Tetapi jarang orang tahu bagaimana memotret dengan indah sesuai prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Oke, silakan diskusikan bagaimana caranya memotret yang bagus sesuai prosedur ya, sesuai prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Berikan contohnya nanti di sini. Nah, nanti teman-teman semua foto di sini, fotonya masukin ke sini ya. Fotonya masukin ke sini hasil percobaannya. Nah, sudut pengambilan gambarnya apa? Nah, dari pertanyaan Anissa tadi kan bisa nggak digabung sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambar. Nah, nanti pas di foto misalkan percobaan ini high angle atau low angle gitu kan. Kemudian bidang pengambilan gambarnya seperti apa, sudut pengambilan gambarnya seperti apa. Tekniknya itu bisa digabung apa tidak. Nanti menjawab tuh pertanyaan dari Anissa itu. Hasil gambarnya seperti apa, di fotonya foto objeknya itu bebas, objeknya apa saja bebas, silakan difoto. Sudut pengambilan gambarnya apa nanti dijelaskan di sini. Ngambilnya misalkan sudut pengambilan gambarnya itu low angle. Kemudian rincikan kenapa bisa disebut low angle di situ, dirincikan. Kemudian bidang pengambilan gambarnya apa, namanya, tekniknya apa. Kemudian rincikan kenapa bisa disebut pengambilan gambar, bidang pengambilan gambar itu, gitu, seperti itu ya. Silakan diskusikan. Jika ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dewi, apa? Pak, boleh tidak menggunakan kamera HP aja dalam pengambilan gambarnya? Boleh tidak ya, kata Dewi, boleh tidak menggunakan HP ya untuk mengambil gambarnya dalam pengambilan gambarnya kan? Boleh tidak ya, boleh saja karena tidak semuanya punya kamera DSLR ya. Ya silakan, boleh ya. Silakan dipraktekkan, nanti saya tunggu 30 menit ke depan, nanti kita presentasi ya. Oke, silakan.
dikerjakan. Terus bawah. Jika yang ingin bertanya silakan didiskusikan ke saya, Japri, atau lewat sini juga bisa, boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung, boleh. Via WA boleh. Ya udah pada selesai belum? Rudi Sudah, udah Pak. belum? Udah, Tiar udah ya? Rudi udah belum? Udah selesai belum, Rudi? Andi, Dewi, udah selesai belum? Joni udah belum? Udah, Pak. Oke, coba siapa yang mau presentasi? Silakan. Tiar mengangkat tangan. Silakan Tiar, presentasikan Tiar. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, silakan Tiar. Oke, sebentar Pak. Jadi ini adalah hasil kerja kelompok kami karena belum sempat mindahkan tadi ya keburu-buru, jadi dibikin di Excel. Oke, ada Ya, foto nggak yang apa-apa. pertama yaitu objek yang ada agak di atas. Sudut pengambilan gambarnya adalah low angle dan bidang pengambilan gambarnya adalah medium shoot. Medium shoot itu setengah dari punggung sampai ke atas kepala. Lalu kemudian ada sudut pengambilan gambarnya EY level atau objek sejajar kamera sejajar dengan objek. Lalu kemudian bidang pengambilan gambarnya B close up. Terus foto yang ketiga EY level sama bidang pengambilan gambarnya close up karena dari dada sampai ke atas. Lalu kemudian foto yang keempat ada frog EY. Pengambilan gambarnya, bidang pengambilan gambarnya adalah extreme long shoot. Lalu kemudian ada foto yang kelima EY level dan bidang pengambilan gambarnya adalah close up. Lalu kemudian foto yang keenam sudut pengambilan gambarnya adalah frog EY dan bidang pengambilan gambarnya adalah close up. Lalu ada foto yang ketujuh low angle, kamera berada di agak bawah. Sudut pengambilan gambarnya, bidang pengambilan gambarnya adalah medium shoot. Lalu kemudian foto yang ke-8 ada frog EY, kamera berada di atas objek. Lalu bidang pengambilan gambarnya adalah extreme long shoot. Terus foto yang ke-9 ada EY level sama yang kayak di atas, sudut kamera sejajar dengan objek. Lalu kemudian sudut bidang pengambilan gambarnya B close up. Lalu yang terakhir frog EY, sudut kamera berada di atas dan sudut pengambilan gambarnya mohon maaf, bidang pengambilan gambarnya adalah close up. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Ya, terima kasih. Tiar, presentasinya bagus sekali. Cuma yang terakhir itu bukan frog eye ya. Soalnya bukan dari bawah itu ya. Kalau saya lihat itu dari atas padahal ya. Mungkin itu saja koreksinya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tidak?
Yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Ya, silakan. kita selfie menggunakan HP, terus ngambil gambar dari atas kepala cuma kelihatan wajah sampai pundak saja, apakah itu bisa dikatakan menggunakan teknik Higgs Angel? Oke, silakan. Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Anissa. Saya rasa itu Higgs Angel, karena Higgs Angel itu objeknya itu terlihat dari atas gitu, Pak. Kemudian kalau kelihatan wajah saja dan sampai pundak, saya rasa itu gabungan antara Higgs Angel dan close up gitu. Oke, bisa diterima jawabannya, Rinda. Sorry, Anita. Bisa diterima jawabannya dari Anissa? Iya, Pak. Ya, ya memang. Tadi kan selfie menggunakan HP tadi ya. Jika kita selfie menggunakan HP terus ngambil gambarnya dari atas kepala, cuma kelihatan wajah sampai pundak, ya kan? Di atas kepala itu kan high angle, kemudian cuma kelihatan wajah sampai pundak, itu close up, ya kan? Big close up ya seharusnya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Yang Izin lainnya ada? bertanya, Ya, silakan. dari gambar yang tadi ada di LKPD, apakah ada kesulitan dari teknik pengambilan gambarnya? Oke, Ketia, ya. Silakan Siap, izin dijawab ya. menjawab. Ya, silakan. Ya Pak, izin menjawab. Tadi sih tidak ada kesulitan. Yang penting kita harus tahu teknik pengambilan gambarnya berdasarkan sudut dan bidang pengambilan gambarnya. Terima kasih. Ya, memang sebenarnya nggak perlu ada yang disulitkan ya, karena yang penting kita sesuai dengan sudut dan bidang pengambilan gambarnya. Itu kan inti tugas dari ini, apakah raw angel atau ke high angel, eye level, frog eye seperti itu. Ya, nah mungkin cuma satu saja ya, karena waktunya terbatas. Satu presentasinya satu saja. Bisa ada yang bisa menyimpulkan, silakan dari kegiatan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa Izin izin menyimpulkan, Pak. menyimpulkan? Boleh. Kak- siapa? Eh, Ratna apa Anita? Anita silakan. Jadi kesimpulan permasalahan pada LKPD yang dipresentasikan ini, kita harus tahu dulu teknik pengambilan gambar yang sesuai berdasarkan sudut dan bidang pengambilan gambarnya. Mau ngambil gambar dari atas, dari bawah, dan sudut lainnya, hingga bidang pandang yang jauh atau dekat jaraknya agar foto terlihat bagus. Ya, tadi kesimpulan dari KPD ini harus tahu mana sudut pengambilan gambarnya, kemudian mana bidang pengambilan gambarnya kan, mana sudut pengambilan gambarnya, mana bidang pengambilan gambarnya, apakah bisa dikombinasikan? Ya bisa. Yang penting aturan sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambar itu terpenuhi gitu, ya kan? Oke, mungkin hanya itu. Saya akan bagikan link kuis ya untuk penilaian. Tadi kan sudah saya di awal kan tadi sudah saya kasih tahu, di awal sudah saya kasih tahu untuk nanti LP3-nya itu dalam bentuk kuis. Nah, sekarang saya bagikan link kuisnya ya. Ada tidak link kuisnya? Sudah saya share di grup WA ya, link kuisnya. Ada tidak link kuisnya? Siap ada Pak. Tidak ada ya. Iya Pak, ada Pak.
Sudah belum? Udah ngisi belum kuisnya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah pada ngisi semuanya? Oke, kalau sudah dikerjakan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan disimpulkan. Siapa izin menyimpulkan? Oke, silakan Tiar. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita belajar sudut pengambilan gambar, yaitu sudut objek, subjek, dan point of view. Terus yang kedua, bidang pengambilan gambar, yaitu extreme long shoot, medium long shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up, Pak. Mungkin itu saja. Ya, benar sekali. Kita tadi itu belajar tentang sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambar. Nah, saya akan merefleksikan sebentar. Oke. Udah kelihatan? Siap, udah Pak. Udah ya. Nah, tadi itu sudut pengambilan gambar dan bidang pengambilan gambar. Ada tadi sudut pengambilan gambar itu subjektif, objektif, dan point of view. Nah, subjektif itu apa? Objektif itu apa? Nanti tinggal kalian baca aja, pelajari di LKPD yang sudah, di bahan ajar yang sudah saya share di Classroom ya, sudah saya share di Classroom. Sudut pengambilan gambarnya. Nah, ini kemudian sudut kamera objektif itu bird eye view, kemudian high angle, low angle, eye level, frog eye, ya kan? Kemudian ini contohnya bird eye view ini seperti ini contohnya. Kemudian untuk high angle ini contohnya seperti ini. Tadi sudah bisa dipraktekkan oleh Tiak tadi ya, dipresentasikan. Kemudian low angle ini seperti ini. Kemudian eye level seperti ini, frog eye. Nah, frog eye ini dari bawah juga ya, sudut pengambilan gambarnya itu dari bawah. Ketinggian kamera itu sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek. Nah, kemudian sudut kamera subjektif. Nah, di sini kamera berkurut sebagai penonton ya. Kemudian bidang pandang. Nah, tadi kan kalau tadi sudut pandang, sekarang bidang pandangnya. Bidang pandangnya itu ada extreme long shoot, medium long shoot, medium close up, dan big close up, dan extreme close up. Ini contoh-contohnya, contoh gambar. Ini extreme long shoot, ini very long shoot, kemudian ini full shoot, kemudian yang ini medium shoot ya, medium long shoot, maaf, ini medium long shoot. Nah, kemudian ini medium shoot. Nah, kemudian ini medium close up ya. Nah, yang ini close up, Kemudian ini big close up. Dan yang terakhir extreme close up. Nah, ini extreme close up ya. Nah, seperti itu pembelajarannya hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pencahayaan ya. Kita belajar nanti tentang pencahayaan. Silakan nanti pelajari teknik pencahayaannya itu seperti apa. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Ya, Tidak, Pak. ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ratna, Dewi, ada yang tanyakan tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja. Silakan berdoa, KM, ya, berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiar yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya.
ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.